Oke, kita teruskan lagi materi gaya magnet. Kali ini kita akan bahas tentang gaya magnet pada kawat yang berarus listrik. Oke, berikutnya adalah gaya magnet pada kawat berarus dalam medan magnet. Jadi misalnya ada kawat horizontal ya ke arah kanan, ke arah sumbu X positif. Nah, berarus listrik, misalnya arus listriknya kita tuliskan di sini ada I, I-nya ke kanan ya. Ada I ke arah kanan. Nah, kawat berarus I. Nah, kemudian ingat-ingat ya, yang namanya arus konvensional, arus itu disepakati arahnya itu sama dengan arah gerakan muatan positif. Ya, jadi kalau ada I ke kanan, ya I ke sumbu X positif, bisa kita bayangkan di dalam konduktor atau di dalam kawat itu ada muatan positif yang bergerak ke kanan, ya. Jadi ada V muatan positif ke arah kanan, ya. Nah, kemudian misalnya di ruang itu ada medan magnet. Seperti yang tadi kita nggak bahas sumbernya dari mana, pokoknya ada medan magnet. Gitu ya, misalnya kita gambarkan ke arah sama seperti tadi ke Z negatif. Misalnya ini ada B-nya seperti ini. Nah, berarti muatan ini kan akan mendapat gaya magnet. Seperti yang tadi pakai aturan tangan kanan, ibu jari untuk kecepatan muatan positif, B-nya pakai jari yang banyak, jari yang 4, arah telapak tangan menghadap tuh arah gayanya. Berarti gayanya kemana? Iya, ke Y positif. Nah, ini adalah gaya magnetnya seperti ini. Nah, ini sudut antara V dengan B. Sama saja dengan sudut antara I dengan B. Antara V dengan B sama aja dengan I dengan B. Sudut tetanya itu ya. Nah, kemudian gaya magnetnya sama dengan apa? Perhatikan. Gaya magnetnya tadi ingat, gaya yang dialami oleh muatan F magnetiknya itu besarnya tadi kan sama dengan Q muatan ya. Dikali dengan V, dikali dengan B medan magnetnya, dikali dengan sinus sudut apit antara kecepatan dan medan magnet. Dalam gambar kita ini untuk kawat berarti tetanya sama dengan sudut antara I dengan B. Sudut antara I dengan B. Ya, QVB sin teta. Nah, kemudian mudah-mudahan masih ingat yang namanya I itu adalah kuat arus, itu adalah banyaknya muatan yang mengalir ya persatuan waktu. Atau saya bisa tulis ini Q per delta T atau Q per T. Ya, nah berarti kalian boleh tuliskan bahwa Q-nya itu sama dengan I dikali dengan delta T. Nggak ada masalah sampai sini, mengerti? Ya, Q-nya saya ganti dengan I delta T sehingga gaya magnetnya yang di atas itu akan sama dengan I dikali dengan delta T dikali dengan B. Ada yang kurang. Nah, dikali dengan apa? V ya. V dikali dengan B dikali dengan apa? Sin theta. Atau kalau kita susun ulang, sedikit kita ubah, berarti kita punya I dikali V delta T, ya, dikali dengan B, dikali dengan sin theta. Ya, nah, V kali T, kecepatan kali selang waktu. Apa ini? Panjang lintasan, ya, panjang lintasan. Misalnya, ini adalah kawat yang dialiri arus itu, panjangnya misalnya sepanjang L. Misalnya ya, berarti ini adalah L. Jadi persamanya jadi sama dengan I dikali dengan L dikali dengan B dikali dengan sin theta. Atau biasanya di buku-buku dituliskan agar lebih mudah dibaca, gaya magnetnya dituliskan sebagai apa? B ya, B-nya di depan, I dikali dengan L dikali dengan sin theta. Jadi bil sin theta. Ya, ingat-ingat tetanya di sini sudut antara I dengan B-nya, antara kawat berarus ya atau antara arus dengan medan magnetnya. Baik, kita akan membahas tentang gaya magnet pada kawat sejajar, lurus, dan berarus listrik. Nah, misalnya ada kawat lurus seperti tergambar seperti ini. Ada arusnya, misalnya kita gambarkan arusnya ke atas ya, ke atas, I ke atas kita sebut misalnya arusnya adalah I1 ya. Arusnya I1. Nah, ingat, kawat ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya ya dengan aturan tangan kanan. Ibu jari untuk menunjukkan arah arus, kemudian jari yang 4 dilengkungkan, itu menunjukkan arah medan magnetnya, maka di sebelah kanannya akan ada medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini berarah tegak lurus masuk bidang gambar. Kita gambarkan pakai tanda silang atau cross. Ini adalah medan magnet atau B yang dihasilkan oleh kawat pertama. Kawat 1. Nah, B1 ya, B1 adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1. Kalau misalnya jarak titik ya yang ada medan magnetnya ini yang kita kasih tanda silang ini adalah jaraknya adalah A ke arah kawat ya. Maka B1-nya
Ya, kalau di ruang hampa berarti mu 0 dikali dengan I-nya I1 ya, dibagi dengan 2pi dikali dengan A. A jarak antara titik dengan kawatnya tadi. Asumsinya kawat sangat panjang ya. Oke, nah kemudian misalnya di tempat adanya B1 ini, di tempat ada tanda B1 yang tanda silang ini, juga ada kawat lain ya, kawat lain yang juga berarus listrik. Misalnya kawat yang lain ini berarus listrik I2, arahnya kita pilih ke atas juga, misalnya arusnya ke atas juga. Ini adalah kawat yang arusnya I2 ya. Nah, berarti kawat I2 itu berada dalam ruang bermedan magnet. Ingat, kalau ada kawat berada dalam ruang bermedan magnet, maka dia akan mendapatkan gaya magnet ya. Arah gaya magnetnya bisa ditentukan oleh aturan tangan kanan juga. Pakai telapak tangan kanannya dibuka. Nah, ibu jari itu untuk I yang I2 arah ke atas ya. Kemudian B yang silang itu B1 arah masuk bidang gambar, atau jari yang 4 menunjuk ke monitor, maka telapak tangan kanan kalian menghadap ke arah kiri. Nah, itulah gayanya ya. Jadi gaya yang dialami oleh kawat arusnya I2 adalah F pada 2 karena 1 arahnya ke kiri. F21. Nah, F21 ini tentu saja ya, F21 gaya pada 2 karena 1 sama dengan B yang B1 dikali dengan I yang 2, kemudian dikali dengan L-nya L2. Nah, kemudian sin ya, sinus sudutnya berapa? Nah, kita lihat B1-nya itu arah masuk, I2-nya ke arah atas, berarti arah tegak lurus bidang gambar dengan arah sejajar bidang ke atas, jadi 90 derajat tegak lurus ya. Jadi ini 90 derajat. Nah, sin 91 ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini gayanya BIL saja ya. Nah, karena biasanya kita menentukan gaya untuk kawat yang panjang ya, biasanya kita diminta menentukan gaya persatuan panjang ya, F per L ya. F21 per L2 sama dengan B1 dikali dengan I2. B1 dikali dengan I2. Sama dengan B1-nya tadi mu 0 I1 per 2 pi A, sehingga kita akan dapatkan mu 0 I1 dikali dengan I2 dibagi dengan 2 pi dikali dengan A. Ya, itulah gaya persatuan panjang kawat ya. Newton per meter ya, gaya persatuan panjang F per L. Nah, kemudian sekarang sebaliknya, kalau misalnya kita perhatikan kawat yang arusnya I2. Kawat yang arusnya I2 juga tentu saja dia menghasilkan medan magnet ya. Nah, di sebelah kirinya itu medan magnetnya berarah tegak lurus keluar bidang gambar, atau kita gambarkan pakai dot ya. Ini adalah B2. Dengan cara yang sama, kita akan dapati B2-nya itu sama dengan apa? Sama dengan mu 0 dikali dengan I2 ya. I2 dibagi dengan 2 pi dikali dengan A ya. Nah, berarti kawat yang arusnya I1 yang arusnya ke arah atas ini, dia mendapatkan gaya magnet juga. Nah, pakai telapak tangan kanan juga sama seperti tadi. Nah, jempolnya ke atas, telapak tangan kanan kita, jari yang 4 itu menunjuk ke badan kita ya. Berarti kalau jempolnya nunjuk ke atas, jari yang 4 nunjuk ke badan kita, pasti telapak tangannya menghadap ke kanan ya. Maka kawat yang arusnya I1 itu akan mendapat gaya kanan F pada 1 karena 2 ya. F pada 1 karena 2 tentu saja sama seperti itu caranya. F pada 1 karena 2 itu akan sama dengan B-nya adalah B2 dikali dengan I1 dikali dengan L1 dikali dengan sinus 90 derajat juga ya. Nah, jadi sama dapat seperti itu, kita akan mencari F12 persatuan panjang atau F per L ya. Nah, itu sama dengan B2 dikali dengan I1. Itu adalah mu 0 dikali dengan I2 dikali dengan I1 dibagi dengan 2 pi A. Kita perhatikan bahwa gaya persatuan panjangnya ternyata sama saja ya kan? Sama ya. Nah,
Jadi itu mu 0 I1 I2 per 2 pi A, ini mu 0 I2 I1 per 2 pi A, sama saja. Kesimpulannya adalah, jika ada kawat lurus yang berarus listrik ya terletak sejajar, dua kawat maksudnya ya, dua kawat sejajar berarus listrik, maka pada keduanya akan bekerja gaya magnet persatuan panjang yang sama besar. Nah, jadi ingat-ingat, yang sama besar itu adalah F per L-nya. Ini ya, F per L-nya sama besar. Gaya persatuan panjang sama besar. Nah, jadi F per L sama besar, arahnya pasti berlawanan ya. Jadi F per L-nya itu sama besar. Sama besar, lalu arahnya pasti berlawanan ya, pasti berlawanan ya. Berlawanan arah atau berlawanan. Nah, berlawanan itu dua kemungkinan ya. Bisa dia tarik-menarik atau bisa tolak-menolak. Nah, tarik-menarik itu seperti yang digambar kita ini, kan arusnya sama-sama ke atas ya. Nah, itu ternyata efeknya gayanya tarik-menarik. Nah, itu nanti kita bisa tunjukkan juga dengan cara yang serupa. Kalau arah arusnya berlawanan, nah, arah arusnya berlawanan, maka dia akan tolak-menolak ya. Sutas kawat lurus dari arus dari bawah ke atas. Nah, jadi arusnya dari bawah ke atas. Misalnya ada kawat seperti ini ya, dari bawah ke atas ya. Ada I, arus listrik ya. Nah, kemudian diletakkan dalam medan magnet yang berarah dari selatan ke utara. Medan magnetnya dari selatan ke utara. Jadi medan magnetnya ini, selatan ke utara. Ini B ya, medan magnet. Pertanyaannya adalah kawat akan mengalami gaya magnet ke arah mana ya. Ingat aturan tangan kanannya, perhatikan sebentar ya, aturan tangan kanan untuk gaya magnet. Nah, ingat kembali aturan tangan kanan untuk menentukan arah gaya magnet. Nah, seperti ini ya. Perhatikan tangan kanan, gambar tangan kanan ini B, arah medan magnet ditunjukkan oleh jari yang 4, jari yang banyak ini nunjuk kemana ya. Kemudian ibu jari ini arah I, ya, yang ke kanan itu arah I ya, tangan ini. Kemudian arah gayanya itu arah telapak tangan menghadap ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini, praktekkan tangannya seperti itu posisinya, I-nya ke atas, B-nya ke arah dalam, ke arah utara ya. Nah, jadi I-nya ke atas, B-nya ya, jari yang 4 nunjuk ke monitor, telapak tangan itu menghadap ke telapak tangan menghadap ke barat ya. Jadi gayanya berarti ke arah barat ya. Nah, ke sana F-nya. Jadi jawabannya ke barat. Sutas kawat lurus sepanjang 50 cm. Panjang bisa dinyatakan dengan huruf L, misalnya 50 cm ya. Itu sama saja dengan setengah meter ya kan, 1 meter 100 cm ya, 1 meter 100 cm ya. Dialiri arus I sama dengan 2 ampere. Berada dalam medan magnet B ya, medan magnet B 40 mili Tesla. Berarti 40 dikali dengan 10 pangkat minus 3 Tesla ya, atau 4 kali 10 pangkat min 2. Tapi saya biarkan dulu tulis begitu ya. Dengan arah membentuk sudut 60 derajat terhadap arah medan magnet. Jadi tetanya adalah 60 derajat ya. Teta itu sudut antara arah kawat dengan arah medan magnet ya. Besar gaya magnet yang dialami oleh kawat ya. Gaya magnet yang dialami oleh kawat yang berarus I dalam medan magnet B itu adalah B dikali dengan I dikali dengan L dikali dengan sinus sudut apitnya. Sudut apitnya adalah 60 derajat ya, di soal kita ini. B, B-nya berapa? 40 mili Tesla. Jadi 40 kali 10 pangkat minus 3. Dikali dengan I, kuat arus berapa? 2 ampere ya. Dikali dengan panjang, panjangnya setengah meter. Dikali dengan sinus 60 derajat. Sinus 60 itu setengah akar 3 ya. Dah, tinggal hitung saja. Ini ada 2 dikali dengan setengah, 1 ya, kalau ada setengah lagi, ada 2, ada 4, sana dapat 2 ya. Berarti ketemu jawabannya adalah 2 dikali dengan akar 3 ya. Akar 3 yang di belakang sana, ini ada 10 ya, ada 10 pangkat minus 3 Newton ya. Jawabannya mintanya mili. Nah, ini mili Newton ya. Mili Newton itu 10 pangkat min 3 Newton. Jadi 2 akar 3 dikali 10 alias 20 akar 3.
20 akar 3 itu jawabannya yang C ya. 20 akar 3 mili Newton ya. Kawat persegi panjang PGRS berarus I berada dalam medan magnet B yang tegak lurus bidang gambar menjauhi pengamat. Jika arus adalah PQRSP, jadi arusnya dari P, Q berarti ini upside, dan ini ke kanan ya, yang ini ke bawah, kemudian yang ini ke sebelah kiri ya. Yang SP ke kiri arusnya ya, ini I. Nah, kemudian maka pernyataan yang mana yang benar ya terkait dengan gaya magnet tentu saja pada kawat berarus dalam medan magnet. Nah, perhatikan yang ini. Kita lihat dulu yang bawah ya. Yang bawah kita bisa menentukan arah gaya magnetnya dengan aturan tangan kanan ya. Perhatikan ya, ingat ya, tangan kanannya disiapkan ya. Nah, ini tangan kanannya cukup satu kali ya, tangan kanan. Perhatikan medan magnetnya masuk ya, masuk dalam sana ya, inside. Kemudian arusnya di S itu ke P, arusnya ke kiri, nih I-nya ke kiri ya. Maka perhatikan telapak tangan kanan menghadap ke bawah, jadi F-nya down. Nah, jadi gayanya pada kawat pada SP atau PS itu ke bawah. Ya. Dan seterusnya, yang lainnya ya pasti ya tinggal dipindahkan saja. Untuk yang atas pasti gayanya ke atas ya. Untuk yang kiri pasti gayanya ke kiri ya. Untuk yang kanan gayanya ke kanan juga. Telapak tangan aja pakai I-nya ke atas, yang PQ ya, I-nya ke atas, B-nya masuk berarti gayanya ke kiri. Nah, arah gayanya seperti ini. Maka satu, gaya pada PQ ke kiri benar, pada RS ke kanan betul banget ya. Gaya pada PI ke atas salah, kan tadi udah dibilang ke kiri ya. Jadi salah, nomor 1 benar, nomor 2 salah. Tidak ada couple. Couple itu sepasang momen gaya yang bekerja ya pada persegi kawat persegi ini, persegi panjang. Nah, juga tidak ada momen gaya karena menariknya ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, jadi tidak menyebabkan efek putar. Betul ya, tidak ada momen gaya atau tidak ada couple sepasang momen gaya. Nomor 4, besar gaya pada PQ dan RS sama dengan besar gaya pada QR dan PS. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Harusnya kalau tanya besar gayanya, yang panjangnya sama itu adalah PQ dengan RS. Jadi F pada PQ sama besar dengan F pada RS ya. Sedangkan F pada QR ya sama dengan gaya pada F pada PS ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 saja yang betul ya. Dua kawat lurus sejajar di ruang hampa, permeabilitasnya ya 4pi kali 10 pangkat min 7 dalam satuan SI ya. Mu 0 permeabilitas ruang hampa itu ya. Dialiri arus sama besar hingga masing-masing kawat memperoleh gaya tarik menarik. Nah, gayanya tarik menarik ya, diingat ya, gayanya tarik menarik. Sebesar 0,4 mikronewton per meter. Perhatikan satuannya mikronewton per meter. Jadi ini bukan gaya, tapi gaya persatuan panjang ya, karena newton per meter. F per L. Ya, kawat sejajar berarus listrik, ingat ya, sama dengan apa? Mu 0, ruang hampa kan ya, I1, I2, tapi I-nya sama besar, jadi I-nya I kuadrat ya, karena I1, I2-nya sama ya. Dibagi dengan 2pi dikali dengan jarak antara kedua kawat itu ya. Kedua kawat itu berjarak yang barusan saya tulis A di situ 2 meter. Maka kuat arus pada tiap kawat adalah berapa ya? Nah, jadi ini seperti ini kira-kira ya, karena gayanya tarik menarik pasti ya, sudah pasti arah arusnya itu sama arah ya. Jadi nggak mungkin yang berlawanan ya. Kalau tarik menarik itu yang sama arahnya arusnya ya. Nah, besarnya sama dengan 0,4 mikronewton per meter. Jadi kita punya 0,4 ya mikro ya. Mikro itu 10 pangkat 10 pangkat berapa? Min 6 ya mikro. Sama dengan mu 0 itu adalah 4pi ya, 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali dengan I-nya sama, I kali I jadi I kuadrat dibagi dengan 2pi dikali dengan jaraknya adalah 2 meter ya. Nah, tinggal dihitung 4pi di bawah juga 4pi kan, 2pi kali 2 kan 4pi, ini 4pi juga ya. Dapat dari situ kita akan dapat angkanya ini sama dengan
Ini sebelah kiri bisa saya tulis sebagai 4 kali 10 pangkat min 7. Sama dengan yang ruas kanan ada 10 pangkat min 7 dikali dengan I kuadrat. Ya, kanan kiri ada yang sama kan angkanya tuh, lihat, perhatikan ya. Ada angka berapa? 10 pangkat min 7 ada 10 pangkat min 7. Jadi kanan ada I kuadrat, kiri ada 4. Jadi I kuadratnya sama dengan 4. Berarti I-nya sama dengan, iya betul banget, 2 ampere ya. 2 ampere, arah arusnya sama. Jadi jawabannya yang A, betul sekali. Pada gambar di bawah terlukis bahwa kawat panjang lurus PQ dialiri arus sebesar 10 ampere I1 ya. Dan kawat 4 persegi panjang ABCD yang sebelah kanan, yang segi 4 ya, arusnya adalah 5 ampere. Jika AB isi yang ini, kemudian sama dengan CD yang bawah nih, sama dengan 9 cm. Nah, resultan gaya yang dialami oleh kawat 4 persegi panjang ABCD adalah berapa ya? Nah, jadi mudahnya gini aja. Kawat yang I1 ini kan arusnya ke atas. Kemudian I2 di sisi AD ini arusnya ke atas juga. Jadi arusnya sama ya. Berarti kalau arusnya sama arah, mereka itu akan tarik-menarik ya. Artinya kawat yang AD itu akan mendapat gaya tarik ke arah kiri. Gaya tarik ke arah kiri. Ini saya sebut F pada kawat AD ya, pada kawat AD. Nah, sebaliknya arus yang di BC itu ke bawah, jadi artinya berlawanan dengan yang kawat PQ. Jadi pasti tolak-menolak, maka dia akan mendapat gaya tolak ke arah kanan ya, F pada BC ya, pada BC ya, sisi kanan. Nah, sementara kawat yang AB dan CD ini nanti dapat gaya yang berlawanan juga. Nah, hanya karena jaraknya sama terhadap kawat PQ pasti besarnya sama, ini nanti dapat gaya ke atas. Ini dapat gaya ke bawah. Nah, kenapa begitu? Ya, perhatikan aja, ini kawat berarus PQ kan ke atas. Berarti sebelah kanannya kan medan magnet masuk bidang gambar ya. Yang dihasilkan oleh kawat PQ itu medan magnetnya masuk bidang gambar. Silang gini ya. Nah, ini adalah medan magnet oleh kawat PQ ya. Nah, sehingga ya medan magnet masuk, jari yang 4 arah menunjuk ke monitor, kemudian di bagian AB jempolnya atau ibu jari ke kanan, maka telapak tangan menghadap ke atas ya, F-nya ke atas. Sebaliknya yang CD arahnya ke bawah kayaknya ya. Tapi mereka besarnya sama karena jaraknya sama ke PQ. Jadi saling meniadakan. Jadi sigma F ke arah sumbu Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti yang tidak 0 adalah sigma F pada arah sumbu X. Kenapa nggak 0? Karena ini jaraknya beda ya. Jadi sigma F ke arah sumbu X adalah F pada kawat AD dikurangi dengan F pada kawat BC ya. F pada kawat AD tentu saja mu 0, anggap ruang vakum ya, dikali dengan I1 dikali dengan I2 dikali dengan L dibagi dengan 2pi A1. A1 itu mana? A1 itu adalah jarak dari P ke AD, jarak dari PQ ke AD itu 1 cm ya. Dikurangi mu 0 dikali dengan I1 I2 ya, sama seperti itu dikali dengan L dibagi dengan 2pi dikali jarak A2. A2 itu yang mana? A2 itu jarak dari PQ ke kawat BC. Jadi kalau yang CD itu 9 cm berarti ini sampai sana adalah 10 cm ya. 10 cm. Nah, udah tinggal kita kumpulkan yang sama itu kan banyak yang sama ya, yang beda cuma jaraknya doang. Jadi kita tuliskan nih mu 0 dikali dengan I1 dikali dengan I2 dikali dengan L dibagi dengan 2pi ya. Kemudian dikali dengan 1/A1 dikurangi dengan 1/A2. Nah, ya tinggal masukkan angka-angkanya. Kita akan dapatkan mu 0. Mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I1-nya 10 ampere, I2-nya tadi 5 ampere, panjangnya ini adalah 20 cm. L-nya 20 cm itu 0,2. 0,2 itu 1/5 ya, 1/5. Oke, dibagi dengan 2pi. Dan dikali dengan 1/A1. A1-nya itu adalah 1 cm ya. 1 cm alias 10 pangkat min 2 meter ya. Dan A2-nya adalah 10 cm. Ya, 10 cm
Nah, berarti ya berapa? 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. Meter ya. Jadi ini per 1 cm 10 pangkat min 2 dikurangi dengan seper 10 pangkat min 1 ya. Nah, dapat dari situ kita punya ini dibagi ini 5 kali per 5 1 4 pi dibagi dengan 2 pi jadi 2 dikali dengan 10 pangkat minus 6. Nah, yang di sana adalah seper 10 pangkat min 2 jadi 100. Ini jadi 10. Nah, 100 dikurangi 10 90 ya. Kali 2 180. 180 kali 10 pangkat min 6 alias 180 mikronewton. Jawabannya yang D. Jadi ya. Bisa dimengerti? Oke, diulang kalau belum ngerti ya. Besarnya gaya interaksi di antara dua kawat lurus sejajar yang berarus listrik searah, arus listriknya searah maksudnya ya. Nah, jadi gaya interaksi antara dua kawat ya, ini gaya pada kawat yang sejajar ya. Nah, itu kalau nih kawat yang satu berarus misalnya I1, kemudian kawat yang lainnya berarus I2 ya, searah seperti ini. Nah, kalau searah arah gayanya kan tarik-menarik ya, kayak tadi seperti ini ya. Jadi yang kiri tarik ke kanan, yang kanan tarik ke kiri. Nah, gayanya adalah gaya, tadi kan kita bicara gaya persatuan panjang F per L, yaitu mu, permeabilitas ruang antara kedua kawat, kemudian I1 kuat arus kawat yang pertama, kali dengan I2 kuat arus kawat yang kedua, dibagi 2pi dikali jarak antara kedua kawat. Berarti kalau ditanya gaya, berarti sama dengan mu, dikali dengan I1, dikali dengan I2, dikali dengan L panjangnya, dibagi dengan 2pi dikali dengan jarak. Ya. Nah, jadi berbanding lurus dengan hasil kali kuat arus. Betul salah? Betul, iya betul ya, nomor 1 betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbanding lurus dengan panjang kawat. F berbanding lurus dengan L, betul ya. Jadi 2 benar juga. Kemudian yang nomor 3 berbanding terbalik dengan jarak kedua kawat, yaitu yang A kecil ini ya, berarti berbanding terbalik, benar. Nah, kemudian yang terakhir nomor 4 tergantung pada medium. Ada medium, berarti ini adalah permeabilitas. Ada mu di sini ya. Mu itu tergantung medium. Ada mu 0 dikali mu R atau mu relatif. Jadi betul sekali 1, 2, 3, 4 betul semua ya. Jadi kalau tipe seperti ini pilihannya adalah yang E gitu ya. Betul semua. Oke, berikut adalah soal tentang gaya magnet pada kawat lurus yang sejajar dan berarus listrik. Perhatikan. Ada 3 kawat yang digambarkan sebagai dot atau titik yang artinya kawat ini berarus tegak lurus bidang gambar menuju ke pembaca, jadi ke arah mata kita ya. Ada kawat I2 juga seperti itu, 2 ampere arusnya, kemudian ada kawat I3 yang arusnya 3 ampere, arusnya 1, 2, dan 3 ampere masing-masing ya. Kawat yang berdekatan jaraknya 10 cm seperti tergambar. Pertanyaannya adalah, besar resultan gaya magnet persatuan panjang. Ya, ini kita kata ini persatuan panjang. Jadi ditanya bukan F, tapi F per L. Ya, F per L. Sudah kita bahas bahwa gaya persatuan panjang pada kawat yang sejajar, anggap dalam medium ruang hampa, vakum ya, mu 0 dikali dengan I1 dikali dengan I yang lain ya, dibagi dengan 2pi dikali dengan jarak antara kedua kawat. Ya, ini ya persamanya ya. Nah, yang ditanya adalah resultan gaya pada kawat yang tengah, yang 2 ampere. Ingat ya, kawat yang 2 ampere akan dapat gaya dari kawat yang sebelah kirinya, juga dapat gaya dari kawat yang sebelah kanannya. Dengan arah masing-masing, perhatikan. Kalau arusnya sama arah, maka gayanya tarik-menarik. Berarti kawat yang tengah akan ditarik ke kiri oleh kawat yang arus I1 ya. Nah, kemudian dia juga akan ditarik ke kanan oleh kawat yang arusnya I3 ya. Jadi ada 2 gaya pada kawat yang I2 dan arahnya berlawanan sehingga tinggal diselisihkan. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar pasti yang mendapat gaya dari kawat yang arusnya lebih besar, yaitu yang kanan. Berarti yang merah lebih besar daripada yang biru ya. Yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Atau ini F 2 karena 3, kemudian ini adalah F pada 2 karena 1 ya. Maka sigma F per L-nya ya
itu sama dengan F pada 2 karena 3 per L ya, dikurangi dengan F pada 2 karena 1 per L ya. Sama dengan apa? Perhatikan untuk persamanya di atas, F23 berarti mu 0 dikali dengan I2, I1, maaf I3 dibagi dengan 2 pi A, jaraknya kebetulan sama, jadi saya sebut A saja, minus mu 0 dikali dengan I2, I1 dibagi dengan 2 pi A. Nah, perhatikan di sana ada banyak variabel yang sama ya, besar yang sama. Mu 0, ada I2, ada 2 pi A. Berarti kita bisa kumpulkan mu 0 dikali dengan I2 dibagi dengan 2 pi dikali dengan A ya. Nah, tinggal di dalam kurung sana tinggal ada I3 dikurangi dengan I2. Iya, tinggal ngitung ya. Jadi kita akan dapatkan mu 0 ya, jangan lupa mu 0 berapa mu 0? Mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya, 4 pi kali 10 pangkat minus 7, kemudian dikali dengan I2 itu 2 ampere dibagi dengan 2 pi dikali jaraknya adalah 10 cm alias 10 dikali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 1 dikali dengan I3 itu 3 ampere, I1 nya 1 ampere ya. Jadi dapat, nah perhatikan 4 pi dibagi 2 pi dapat 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, ini 3 kurang 1, 2 ya. 4 dikali 2, 8. Oh, berarti 8 angkanya. 8 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya karena yang ditanya gaya persatuan panjang, berarti Newton per meter. Berarti cukup jelas jawabannya adalah yang E, betul sekali.